Eh,
Novi. Yang di Zoom meeting sudah bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Share screen-nya udah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita coba menuntaskan 3 materi. Ya, materinya lumayan berat kalau menurut saya. Jadi tolong kalau misalkan Anda belum paham hari ini, berarti Anda perlu ya boleh bertanya kembali di grup Telegram, atau kalau Anda mau baca-baca sendiri juga bahannya sebenarnya berserakan di internet ya. Mungkin namanya agak berbeda-beda kalau terkait dengan tipikal tertentu, tapi mostly yang kita bahas ini adalah protokol yang non proprietary, jadi semua ada di internet. Pun kalau ada yang proprietary seperti nanti ada di Huawei, ada beberapa yang proprietary, Anda juga bisa peroleh dari situsnya Huawei. Jadi tidak selalu yang proprietary itu tidak ada penjelasannya. Yang disembunyikan biasanya proprietary itu teknologi, bagaimana cara membuat teknologi tersebut. Tapi kalau teknologi itu bagaimana cara dimanfaatkannya, biasanya malah tersebar di mana-mana, karena kan tidak mungkin itu ditutup-tutupi ya. Kalau orang mau pakai, pastinya orang pengen tahu dulu keunggulan teknologi itu apa sih, kemudian manfaatnya apa. Nah, di sini kita nanti kebanyakan membahas tentang teknologi-teknologi yang sebenarnya open protokol, termasuk STP di sini. Jadi STP ini kalau kemarin kita sudah pernah mendiskusikan tentang broadcast ROM, salah satu teknik kemarin yang kita gunakan untuk membatasi terjadinya broadcast ROM di dalam jaringan kita bisa menggunakan VLAN. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan STP sebenarnya, atau spanning tree protocol ini untuk mencegah terjadinya broadcast ROM, atau MAC address flapping juga bisa terjadi kalau terjadinya loop. Jadi jaringan kita tidak selalu loop itu baik, tidak selalu jaringan yang melingkar itu baik atau berulang itu ya, cincin gitu. Di sisi lain ada plusnya, di sisi lain ada hal yang bisa terjadi, salah satunya adalah broadcast ROM. Nah, kita bisa mencegah ini dengan menjalankan STP protokol ya, atau spanning tree protokol. Di dalam STP ini nanti kita juga lihat ada tipe datanya sendiri atau model datanya, namanya BPDU, STP BPDU, Bridge Protocol Data Unit. Nah, mungkin nanti akan ada istilah bridge dan ada istilah switch ya. Jadi kalau nanti Anda cek di slide ataupun mungkin di
materi-materi yang lain, kok istilahnya bridge, padahal yang kita bahas switch. Mungkin Anda masih ingat kemarin kita juga sempat ngebahas bahwa switch itu adalah multi-port bridge. Switch adalah bridge yang portnya banyak. Jadi kalau kita lihat switch ada 8 port, 4 port, 16, 32, 24, dan seterusnya. Ya itu sebenarnya bridge. Cuma bridge yang portnya banyak. Makanya istilah lain switch itu adalah multi-port bridge. Jadi kalau saya bilang bridge, itu ya mengacu juga ke switch. Karena switch adalah multi-port bridge. Jadi jangan bingung nanti dengan istilah di sini ada bridge. Padahal kita kebanyakan nanti menggunakan ini di switch gitu. Pak, kok digunakannya di switch? Switch itu adalah multi-port bridge. Nanti juga kita akan lihat pengembangan STP ada yang namanya RSTP. Dan satu lagi ada yang namanya MSTP. Yang dua lagi ya nanti untuk perkenalan saja sebenarnya. Ya, harapannya setelah Anda selesai di materi ini Anda akan tahu bagaimana mekanisme STP bekerja, kemudian juga konfigurasinya seperti apa, kemudian bedanya antara STP dan RSTP itu seperti apa. Kita lihat dulu untuk STP. Ya, suatu saat mungkin Anda bikin topologi yang mana topologi itu menyebabkan terjadinya loop. Seperti gambar yang sebelah kanan ini. Ya, topologinya melingkar. Misalkan ini switch, enggak cuma 3, mungkin ada 4 atau ada 5 gitu. Suatu saat Anda bikin kabel ke sana, kabel ke sana. Katanya lupa ngasih kabel lagi ke sini. Nah, ini akan terjadi loop. Arahnya sih random aja ya, bisa ke kiri atau bisa ke kanan. Jadi arahnya random. Nah, loop ini penyebabnya salah satunya kalau kita seperti ini. Kita tiba-tiba masangin kabel. Kayak tadi yang 5 tadi kita tiba-tiba masang kabel, lupa udah masang switch banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu switch kelima, nggak taunya Anda nyambungin kabel. Atau 2 buah switch Anda buat seperti ini juga loop jadinya. Ini 2 buah switch Anda hubungkan kabel, kemudian ini juga Anda hubungkan lagi kabel, ini juga loop, terjadi loop. Ya, akan terjadi loop. Jadi bukan hanya 3, 5, 2 pun juga bisa terjadi loop. Ya, ini yang tadi contoh, kalau 2 saja ini terjadi loop. Apa yang bisa disebabkan oleh loop tadi? Yang pertama, tadi sudah saya sebut di depan, yang kita bisa tangani dengan penggunaan VLAN, broadcast strom. Ya, jadi ketika ada frame dari titik 1 di sini, dari anggap aja ini ada host mau mengirimkan, masih ingat kemarin ketika host mengirimkan data di mana dia nggak tahu data itu harus menuju ke MAC address berapa, dia punya data dengan IP sekian, maka dia akan tanya apa kemarin? Tanya apa? Apa yang ditanya? Kalau dia nggak tahu, dia punya IP address-nya, tapi dia belum tahu IP address ini miliknya titik-titik. Nah, titik-titiknya itu apa? Kemarin loh, minggu lalu kita sudah pelajari. Apa kemarin? Layer 2 yang diperlukan, alamat di layer 2. Halo. Layer 2 alamatnya? MAC address. Jadi dia akan nanya MAC address-nya ini punya siapa. Nanya MAC address, maka akan di broadcast. Masih ingat kemarin ya, unicast, broadcast, multicast, anycast. Nah, kalau kemarin nama protokolnya apa ya? Ada yang tahu nggak kemarin protokol yang kita bisa lihat MAC address buat broadcast? Apa namanya? Protokolnya?
Di Zoom mungkin ada yang mau jawab? Protokolnya namanya ARP. Kalau ini Anda tinggal Anda cari yang FFF, itu adalah alamat broadcast. Jadi kita kembali ke slide. Ketika broadcast menanyakan siapa yang punya IP sekian-sekian, atau maksudnya MAC address, siapa sih yang punya MAC address untuk IP yang mau dikirimkan paketnya ini atau tujuan dari paket ini, maka ini akan di-broadcast. Di-broadcast ke semua node yang ada. Kalau node-nya adalah switch, maka di-broadcast ke switch-switch yang ada. Akibatnya switch 1 terima, switch 2 juga terima. Nah, karena dua-duanya ini dihubungkan dengan dua link lagi, dia nge-broadcast lagi di sini. Dia broadcast lagi ke sini. Ini juga broadcast ke sini. Begitu ini masuk ke sebelah sini, dia nge-broadcast lagi ke sini. Begitu seterusnya, berulang-ulang. Akibatnya terjadi repetisi broadcast yang berulang-ulang. Makanya disebut dengan broadcast storm. Badai broadcast. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, akhirnya network resources, CPU, memori, dan yang lain-lain itu exhaust atau kepayahan, capean. Karena broadcast terus-terusan. Istilahnya broadcast storm, berarti kan banyak, nggak sedikit. Akibatnya jaringan ini bisa dibilang jadi down. Jaringan ini jadi down. Kalau jaringannya down, ya Anda nggak bisa connect. Connect bisa tapi lelet. Ya mungkin bisa connect tapi lelet. Itu bisa dibilang down juga. Nah itu kasus yang atau isu yang bisa terjadi. Isu lain, masih ingat kemarin juga ketika ini masuk, paket ini masuk dari source address sekian, maka akan dicatat oleh switch. Masih ingat ya kemarin ketika sebuah paket kita kirimkan melewati sebuah switch, maka yang dicatat oleh switch MAC address dan apa kemarin? MAC address dan di tabelnya switch MAC address dan MAC address dan MAC address dan interface. MAC address dan interface. Oh, Anda ini nggak dipelajari kembali berarti. Ya ini loh, itu udah jelas interface. Jadi ada tabel MAC address dan interface. Nah berhubung ini terjadi oper-operan tadi ya, ke sana nanti dicatat lagi, ke sana nanti dicatat lagi. Jadi ini nanti tabel di MAC address-nya ini berubah-ubah. Jadi MAC address di sini dan interface-nya berubah-ubah. Karena broadcast tadi ya. Jadi dia bolak-balik, nanti masuk dari GI001, nanti masuk dari GI002. Jadi ini kan nanti ada yang masuk lewat sini, ada yang masuk lewat sini. Ya ini misalkan 1, ini 2, asal muasalnya dari 0. Nah kalau 0 sih nggak akan dicatat. Nah ketika masuk 1 dia dicatat 1, ketika masuk 2 dia dicatat 2. Jadi ini tabel MAC address-nya akan berubah-ubah terus. Begitu juga dengan yang di sini dan yang di sini. MAC address-nya cleaving, maksudnya berubah-ubah terus. Akibatnya apa kalau berubah-ubah ya sama. Terjadi juga down atau exhaust. Nah, untuk mengatasi kedua isu ini, broadcast storm dan MAC address cleaving, maka diciptakanlah protokol STP. Protokol STP berkomunikasi dengan switch yang lain dengan menggunakan STP BPDU atau Bridge Protocol Data Unit. Ya, kalau Anda ingat kata-kata PDU ini, PDU adalah protokol data unit. Depannya bisa macam-macam, berganti-ganti sesuai dengan protokolnya. Nah, STP ini akan memblok port yang membuat itu looping. Kalau dalam hal ini di sini yang di blok ya, sehingga misalnya
Sehingga seolah-olah di sini nggak ada kabelnya, seolah-olah. Walaupun ini ada kabelnya, kita buat ada kabelnya karena di sini di blok, maka kabel tadi seolah-olah tidak ada atau tidak nyambung, seolah-olah. Walaupun secara fisik disambung, tapi ini karena protokolnya bisa melakukan port block, maka port yang ada di situ tidak akan diakses atau tidak akan digunakan. Nah, selain itu, STP juga secara dinamik akan melakukan pengecekan topologi jaringan yang ada. Kalau misalkan ini down, ya tadi kan defaultnya ini ya, defaultnya seperti ini ya, defaultnya seperti ini. Ketika ini down, maka yang tadi seolah-olah di blok, yang tadinya di blok ini akan muncul linknya, akan diaktifkan linknya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, ketika ini fall atau ini drop atau down, maka yang di sini akan diaktifkan. Ketika diaktifkan, maka blok port tadi bisa untuk terima data atau memforward data keluar dan masuk di blok port tadi. Jadi dia file over ya. Ini istilahnya bisa dibilang file over. Jadi STP bisa kita gunakan untuk file over. Jadi dia berpindah, file over itu ini file, dia over ke sini. Ya, hasil akhirnya seperti yang di sebelah ini. Jadi ini bisa kita pakai untuk redundansi atau punya jalur lebih dari satu. Jadi solusi ini bisa dipakai kalau misalkan kita mau bikin jaringan ring, topologi ring di Unmul untuk FO-nya gitu, di layer 2-nya kita bisa terapkan ini, atau di suatu organisasi gitu, atau kampus teknik yang gedung baru ini dengan gedung lama, kita mau buat topologi ring bisa dengan menggunakan STP. Kita bisa punya dua jalur. Satu jalur misalkan lewat jalan raya itu jalan yang depan. Satu jalurnya kita lewatkan belakang lewat ini kolam. Apa ini? Ya got besar inilah. Bukan kolam sih sebenarnya. Ya anggap aja itu got kanal air ya. Lewatkan belakang. Kalau lewat got air kan kecil kemungkinannya untuk putus ya. Masa sih ada ikan hiunya? Nggak mungkin kan. Karena memang kabel FO itu pernah putus kasusnya di salah satu ya perairan lah di Indonesia, kayaknya saya pernah baca. Itu putus karena disikat sama ikan hiu. Jadi bukan cuma tikus yang suka makan kabel, ikan hiu juga suka makan kabel ternyata. Nah, yang di jalanan Fakultas Teknik itu pernah cut FO-nya, putus FO-nya waktu masih jalanannya ini belum, jalan depan itu dulu masih tanah. Yang ke arah kolam itu pernah cut dulu. Nah, kalau misalkan yang jalan itu cut, putus, drop seperti ini, maka kita masih punya jalur yang belakang lewat air tadi, lewat kanal air tadi. Ya, itu bisa kita gunakan untuk model seperti itu. Oke, mungkin ada yang pernah lihat ada loop di layer 3 dan ada loop di layer 2. Ada loop di layer 3 dan ada loop di layer 2. Sebenarnya keduanya ini mungkin saja terjadi dalam sebuah jaringan. Dari layer 2-nya loop, layer 3-nya juga loop. Nah, kalau di layer 3 loop, ini yang menyebabkan biasanya routingnya. Sebenarnya di OSPF itu banyak sekali menggunakan loop. Walau di OSPF itu ada, bukan di OSPF-nya sih, di routing itu ada sesuatu yang mencegah loop itu tidak terjadi terus-menerus dengan cara ini, TTL. Ini juga sudah sempat saya sampaikan, bahwa paket itu tidak akan di-forward kalau TTL-nya, misalkan nih, di sini default-nya berapa kemarin TTL? 255. Jadi dia bisa lompat sebanyak 250, ya anggap aja 255 router ya, hop. Kalau di sini TTL-nya 2, paket datang ya. Paket datang, TTL-nya 2, kemudian
diteruskan. Kalau diteruskan berarti TTL-nya jadi berapa? Berapa? Kalau diteruskan berarti tinggal 1. Kan TTL akan kurang setiap kali dia lewat router. Sampai di router berikutnya masuk di sini, kalau TTL-nya tinggal 1, diteruskan apa enggak? Ditambahin, diteruskan, dikurangin, atau di drop. Routing, ingat routing. Ya, kalau router lewat, paket lewat router TTL-nya tinggal 1, maka paket ini akan di drop. Ini nggak akan dipakai. Sehingga aman, nggak akan terjadi looping. Pun kalau looping, TTL-nya kurang terus. Di sini dikurangin 1, lewat sini kurangin 1, lewat sini lagi kurangin 1 ya. Sampai TTL-nya habis itu nggak apa ya, tidak akan lama loopingnya. Paling jauh TTL ini segini, 255. Ketika sudah mentok tinggal 2, berarti jatahnya tinggal sekali lagi dilewatkan, udah selesai. Jadi paket forwarding yang berulang-ulang atau infinite atau yang tak terbatas itu tidak dimungkinkan terjadi di layer 3 karena ada TTL tadi. Nah, di layer 2 beda. Kalau layer 2 ketika kita bikin topologi yang modelnya redundan atau seperti ini, maka terjadi looping yang berulang-ulang yang tidak terbatas. Akibatnya apa tadi? Ya routernya kepayahan, exhausted. Begitu exhausted, ya down jaringan. Tidak bisa atau lelet banget. Bisa diakses tapi lelet banget, ya itu down. Nah, untuk itu kita perlu protokol khusus untuk diimplementasikan untuk menghindari loop di layer kedua. Dengan protokol ini diharapkan kita tidak mengalami kejadian paket ini di forward secara infinite, maksudnya tidak terhingga, di forward terus-terusan. Nah, kalau Anda masih ingat topologi ini kemarin gimana ya, di routing kayaknya. Di routing kita sempat lihat campus network. Dilihat di sini kan memang semua redundan. Dari sini aja kelihatan redundan sudah. Kemudian ini redundan sama ini. Ini redundan sama ini. Ditambahin lagi sama ini. Kita lihat banyak sekali redundan. Untuk apa kemarin redundansi? Backup, good. Ya kayak tadi ya kasus kalau misalnya kita punya kampus teknik di sini sama yang lama dengan 2 jalur, maka salah satunya jadi backup. Atau dua-duanya bisa digunakan file over salah satu, file over ke salah satu. Oke, di depan tadi kita sudah sepakat bahwa STP digunakan untuk mencegah terjadinya loop dengan melakukan block di salah satu port. Ya. Kemudian STP juga akan memonitor terus-menerus status jaringan, ya topologi yang ada, sehingga kalau ada perubahan dia akan failover. Jadi begitu ada perubahan, dia akan bisa failover, sehingga jaringan kita akan reliable, akan handal dalam meneruskan atau meng-forward data. Nah, dari sini kita tahu bahwa ternyata STP ini punya fungsi yang vital ya, kalau jaringan kita itu sangat amat besar. Jadi salah satu protokol yang wajib kita pelajari itu ya STP ini. Kalau kita mau mengembangkan jaringan yang ada. Kalau jaringan yang nggak berkembang ya berarti antara dua, kalau nggak organisasinya yang memang tidak berkembang, yang kedua organisasinya nggak perlu jaringan komputer. Sebenarnya nggak perlu jaringan komputer yang wow. Kita lihat dulu konsep dasarnya, baru setelah itu kita lanjut dengan bagaimana mekanisme
cara kerja dari STP. Ini nanti dibahas satu-satu, tolong diingat. BID atau bridge ID, nanti ada root bridge, ada cost, ada calculation methodnya, kemudian RPC, PID, dan BPDU. Nah, ini tolong diingat-ingat nanti, BPDU, PID, RPC, kemudian cost, BID, root bridge, BID. Oke. Nanti kita akan banyak gunakan istilah-istilah ini. Ini kita bahas satu-satu dulu istilahnya. Dan bagaimana itu dilabel. Yang pertama, bridge ID atau BID. Ini standarnya ada di IEEE 821D. Bridge ID terdiri dari 16 bit bridge priority dan MAC address. Jadi gabungan ya. Ini 16 bit yang ini priority. Saya kasih warna merah. Kemudian yang berikutnya yang ini. Saya kasih warna hijau. Ya, ini adalah MAC address-nya. Setiap STP, maksudnya setiap switch yang menjalankan STP itu akan punya unique BID. Jadi BID-nya ini tidak akan sama satu sama lain. Kita bisa lihat di sini walaupun di depannya mirip, sorry tadi depan saya kasih warna merah ya. Walaupun priority-nya ini mirip, tapi belakangnya pasti beda. Anda bisa lihat belakangnya ini akan berbeda. Wah, saya nggak konsisten ngasih warnanya ternyata. Bentar. Yang itu warnanya hijau ya. Ini warnanya hijau. Anda bisa lihat yang warna hijau itu belakangnya beda semua. Huruf paling belakang yang switch 1 paling kiri atas itu 102A, switch 2 102B, switch yang ketiga ini 102C. Rule yang pertama. Yang paling kecil akan diprioritaskan menjadi root bridge. Device with the smaller BID acts as the root bridge. Device yang memiliki BID paling kecil menjadi root bridge. Yang mana? Kalau di sini? Semuanya sama tuh, tinggal belakangnya aja yang beda. A, B, C, kalau di hexa paling kecil yang mana? Yang A. A itu kalau didesimalkan sama dengan 10. B, C, oke, good. Berarti ini yang jadi root bridge. Jadi root bridge. Oke, sampai situ diingat ya. Ada satu catatan di dalam BID ini, bridge priority itu bisa di set manual, bisa di set default. By default biasanya angkanya 32.768. By default 32.768. Ini by default. Tapi Anda bisa setting range-nya dari 0 sampai 65535 dengan kelipatan 4096. Jadi kalau naik 4096 tambah lagi 4096 tambah lagi 4096. Kelipatan ini ya settingnya. Jadi setting yang ini kalau manual kelipatan angka ini. Jadi kalau mau setting lagi berikutnya di sini 4096 kali 2. Kalau dimanualkan, kalau mau di defaultkan, defaultnya semua akan ini biasanya. Di Huawei dia gitu. Di router, di switch yang lain mungkin agak beda ya. Tapi kalau di Huawei standarnya seperti ini. Oke, diingat
Ini konsep yang pertama terkait dengan BID. Yang berikutnya root bridge. Ya, root bridge tadi sudah saya jelaskan bahwa yang punya MAC address terkecil, dalam hal ini adalah switch 1 yang sebelah sini. Ini dia paling kecil, 102A, maka dia akan terpilih sebagai root bridge. Jadi ini akan terpilih jadi root bridge. Root bridge ini adalah sebagai root atau sebagai dasar switch di dalam STP network. Nah, pertama kali jaringan ini dinyalakan semua, misalkan nih Anda baru selesai pasang kabelnya, pasang kabel data, kabel power, kemudian dinyalakan semua. Pada saat semua awal nyala, maka yang dilakukan oleh jaringan ini adalah memilih root bridge di dalam jaringan ini. Jadi dia akan pilih dulu. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang terpilih yang memiliki ya root ID, bridge ID atau BID paling kecil. BID-nya paling kecil. Jadi pemilihannya yang paling kecil nilai priority-nya. Jadi ini ya, di sini dulu. Kalau sama, kalau ini sama, baru dia lompat ke sebelahnya. Kalau sama, dia baru loncat ke sebelah. Baru loncat yang ke sini. Jadi cek dulu priority sama atau beda. Kalau sama, ya pindah, ngecek ke MAC address. Dicari yang paling kecil. Jadi MAC address karena MAC address itu kemarin apa syaratnya? Kenapa kita bisa gunakan ini MAC address? Syaratnya salah satunya apa kemarin? MAC address itu unik. Jadi nggak mungkin ada yang sama. Pasti ada yang lebih kecil dan ada yang lebih besar. Kalau sama artinya ada. Kalau dalam satu jaringan ada MAC address yang sama artinya ada. Ada apa kemarin? Ada penyusup yang melakukan MAC clone. Jadi kalau dalam satu jaringan Anda ketemu loh, kok MAC address-nya sama ini Pak? Ya curigain aja kalau itu. Lebih baik berpikiran seperti itu ya. Di dalam jaringan komputer ini ada satu, kalau saya bilang ada satu rule yang cukup baik, walaupun itu kelihatannya enggak. Kalau saya lebih cenderung berprasangka buruk daripada berprasangka baik. Kalau di jaringan komputer gitu. Tapi kita nggak boleh nuduh manusia ya. Ini kita device aja, alat aja. Jadi kalau dalam jaringan komputer, sepanjang pengalaman saya lebih baik berprasangka buruk daripada berprasangka baik. Karena ya penjahatnya banyak sebenarnya. Nggak cuma di internal, tapi juga bisa di eksternal. Dan bisa jadi bukan manusia. Nah itu masalah. Malware dan yang lain-lain. Oke, root bridge tadi sudah ya, diingat. Jadi begitu nyalakan, maka yang pertama kali dikerjain atau dilakukan adalah memilih root bridge. Sudah 40 menit, luar biasa. Berikutnya cost. Nah, cost ini sebenarnya dikalkulasi berdasarkan mirip kayak algoritma Dijkstra juga. Jadi kalau Anda sudah belajar graph, ya kan ada cost tuh. Nah, cost-nya sebenarnya dihitung berdasarkan ada tabelnya. Biasanya setiap vendor akan punya tabel tergantung dari tipe komunikasi duplex atau half duplex, kemudian juga linknya diagregasi atau tidak, termasuk speed rate-nya atau speed dari portnya. Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 gigs, atau yang 40 dan yang 100 dan seterusnya. Nah, ini nanti tabel-tabel ini yang dipakai untuk perhitungan STP cost. Hitungnya gampang, tinggal tambah-tambah aja kok. Misalkan ini kita mau ngitung ke arah sana, maka cost-nya 500 ditambahkan cost yang 2000. Ini cost 2000, ini cost 500. Itu udah 500 tambahkan 2000, totalnya 20.000 kok, 2000. 20.500.
Sehingga jalur yang ke sana itu cost-nya lebih tinggi. Kalau cost lebih tinggi, maka apa? Kalau cost lebih tinggi, kalau dalam teori Grab nggak akan dipilih kan? Bukan prioritas untuk dipilih. Pastinya dia akan memilih cost yang cost-nya yang lebih rendah. Sekali lagi, diingat mata kuliah Anda saling berhubungan satu sama lain, termasuk teori Grab. Ya, ini salah satu implementasi. Sudah kan dapat teori Grab? Sudah kan ngitung-ngitung cost? Ngitung jalurnya kan ada jalurnya tuh. Ada kan? Biasanya contohnya kan cuma 5, 10, 11-11an kan. Nah, kalau di sini contohnya ya seperti itu. Kalau di dunia nyata tuh contohnya nggak sesimpel ini tabelnya. Kalau tabelnya ngikut yang ini atau ngikut yang ini open source ya, open protokol kalau yang dua ini. Tapi kalau yang ini standarnya Huawei, ini proprietary-nya Huawei. Mungkin kalau Anda Cisco lain lagi hitungannya, Anda belajarnya Mikrotik lain lagi hitungan. Tiap perusahaan mungkin punya standar sendiri-sendiri. Ya, angkanya tidak akan seperti dalam kuliahan, angka 2 digit atau 1 digit. Angkanya pasti bisa, angkanya kebanyakan bisa besar sih kalau di cost-nya STP. Yang agak kecil cost-nya routing. Kemarin kan Anda sudah lihat cost-nya routing kan lebih kecil. Kita lanjut dengan PID. PID adalah port ID. Port ID, jadi setiap port ini akan punya ID juga. Value-nya itu dari 0 sampai dengan 240. Increment-nya ataupun kelipatannya dari 6/16 ya. Jadi 0 sampai dengan 240 default-nya. Sorry, bukan default. Range. Default 128. Kalau increment-nya Anda bisa ngasih dari 16 ke 16, berikutnya berapa? 32 ya. 32 tambah 16 848 dan seterusnya. Jadi penambahan 16. Ya, ini default 128, 128, 128 dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah port number. Port number, kalau di dalam switch itu kan kita bisa lihat tuh. Kalau di switch kan ada nomornya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalau dia switch 48 port ya berarti sampai 48. Nah, ini nomornya. Nomor yang kita bisa lihat di switch. PID ini nanti bisa dipakai untuk menentukan port role. Nanti port role apa kita akan lihat di slide yang di depan. Jadi PID isinya 4 bit. Sebelah kiri adalah port priority, yang ini, yang saya kasih warna merah. Kemudian yang saya kasih warna hijau, 12 bit berikutnya adalah port number. Yang ini saya kasih warna merah semua. Nah, oke. Berikutnya BPDU, Bridge Protocol Data Unit. BPDU dipakai untuk proses konfigurasi switch. Jadi switch ini akan saling berkomunikasi dengan menggunakan BPDU. Jadi kita bisa men-sniff, kalau kita sniff pakai Wireshark di sini nanti kita bisa ketemu kalau ada paket BPDU antar switch. Jadi ini Bridge Protocol Data Unit ini dipakai untuk proses konfigurasi. Atau kalau ada perubahan topologi.